Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini pukul 15:54 tanggal 28 September 2022 dan keadaan market hari ini cukup merah membara ya guys ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk global crypto market cap turun di 5,89% guys. Dan tentu saja ini efek dari kontribusi dari beberapa altcoin maupun Bitcoin yang cukup parah. Seperti Bitcoin ini juga turunnya 7,78%, Ethereum 7,8% guys. XRP ini malah lebih parah di 12,15%. Dan kalau kalian lihat secara keseluruhan ya, untuk altcoin ini semuanya hampir merah membara guys. Wah, ini sangat menyebalkan ya guys. Padahal kemarin kita tuh sudah sedikit ya merasa senang dengan melihat market itu hijau-hijau gitu ya. Dan sekarang merah lagi. Ya, sabarlah guys. Dan kalau kalian lihat ya di sini untuk pergerakan dari Bitcoin kemarin sempat naik yang cukup signifikan dan sedikit memberikan angin segar ya. Tapi setelah Jerome Powell semalam itu mengatakan sesuatu di pidatonya yang mengakibatkan Bitcoin turun lagi guys. Jadi dalam pidatonya semalam Jerome Powell itu mengungkapkan beberapa hal ya. Seperti bank sentral ini tetap harus menjadi sumber paling terpercaya guys di perihal uang. Kemudian juga kita itu katanya membutuhkan regulasi yang lebih hati-hati dan lebih matang mengenai decentral finance. Juga masalah transparansi struktur ya, ini menjadi masalah besar juga di decentral finance. Kemudian stablecoin ini merupakan bentuk uang yang anonimus atau pribadi. Ini masih sangat beresiko banget guys. Serta resiko-resiko yang lain dan harus dengan regulasi yang sama guys untuk aset kripto. Selain itu juga ya beberapa analis mengatakan bahwa kemungkinan besar ini untuk puncak dari interest rate ataupun suku bunga dari The Fed ini ada di 4,5% guys. Jadi kemungkinan nanti masih ada kenaikan lagi dan juga katanya ya kita tuh harus tetap dalam kondisi ini ya untuk suku bunga tinggi untuk sementara waktu guys. Karena kondisi keuangan di Amerika ataupun ekonomi di Amerika ini masih belum stabil dan ini bisa berakibat resiko resesi guys di Amerika karena banyaknya atau meningkatnya inflasi di sana yang belum membaik guys. Serta beberapa kondisi makro yang tidak terduga ini dapat membawa Amerika ke resesi juga guys. Dan kalau kita lihat ya untuk pola yang kemarin terbentuk ya, yaitu symmetrical triangle, apakah ini sudah break ataupun nggak valid, kita masih belum tahu ya. Kita tunggu aja nanti perkembangannya beberapa hari ke depan ya untuk Bitcoin ini guys. Dan kita langsung saja menuju informasi pertama guys, datang dari cointelegraph.com guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Microsoft dan Avalanche serta Polygon ini telah bergabung guys, mengumpulkan dana sekitar 20 juta US dollar untuk startup otomatisasi Web3 guys. Wah, ini menarik juga ya. Web3 dan perusahaan teknologi telah berpartisipasi dalam putaran pendanaan ya untuk platform data, space, and time guys. Yang bertujuan untuk mengubah database pusat menjadi sumber data yang tidak dapat dipercaya yang didukung oleh kontrak pintar. Jadi dalam sebuah pengumuman ya yang dikirim ke Cointelegraph, Space and Time ini menyebutkan bahwa mereka telah mengumpulkan dana sekitar 20 juta US dollar guys dalam pendanaan strategis dari investor seperti dana M12 Microsoft yang merupakan cabang modal Ventura Microsoft guys dan juga Avalanche serta Polygon. Selain itu ada juga beberapa investor lain seperti Framework Venture, Hashkey, Foresight Venture, 7X Venture, Stratos, HCIB, CoinDCX dan juga komunitas Web3 lainnya serta investor-investor lain. CEO dari Space and Time mengungkapkan kegembiraannya atas dukungan dana modal Ventura Microsoft ini guys, dan dia menyatakan bahwa perusahaan berada di persimpangan komputasi data on-chain dan off-chain ya, dan menurut Holiday, ia akan bekerja dengan mitranya untuk membangun ekosistem data untuk aplikasi dan perusahaan yang terdesentralisasi. Michelle Gonzalez, seorang eksekutif di M12, menyatakan bahwa M12 menantikan melihat hasilnya guys, dan bagaimana sistem terpusat itu dapat diotomatisasi dan dihubungkan ke smart contract. Space and Time ini juga bermitra guys dengan Oracle Blockchain Chainlink dan merupakan bagian dari program startup with Chainlink. Sergey Nazarov, salah satu pendiri Chainlink, ini mengatakan bahwa perusahaan akan terus mendukung Space and Time dalam usahanya membangun gudang data terdesentralisasi. Cukup menarik juga ya. Ini artinya semakin luas ya untuk adopsi kripto ini, khususnya untuk teknologi blockchain ya. Dan bahkan brand-brand besar seperti Microsoft, Space and Time ini sudah mulai merambah ke dunia blockchain. Ini keren guys. Oh iya guys, video ini dipersembahkan oleh Bitget Exchange sebagai salah satu pertukaran cryptocurrency yang tumbuh paling cepat guys. Didirikan pada tahun 2018 dan telah memiliki pusat operasi di lebih dari 20 negara.
yang melayani lebih dari 5 juta pengguna terdaftar di seluruh dunia guys. Bitget menawarkan beberapa pilihan perdagangan yang menarik nih guys. Baik market spot, derivatif, dan bahkan untuk copy trade. Dengan fitur copy trade, kalian bisa menyalin perdagangan dari para trader handal favorit kalian. Untuk earning, Bitget juga menawarkan pilihan terbaik nih guys. Antara lain fitur saving atau staking dengan APR dan APY yang menggiurkan. Serta fitur launchpad dan juga launchpool yang akan memberikan keuntungan lebih buat kita guys. Selain versi webnya, kalian juga bisa download aplikasi Bitget di Android dan juga di iOS. Buat kalian yang ingin trading spot di Bitget, lagi ada promo nih guys. Kalian bisa trading spot aset kripto favorit kalian dengan biaya 0 rupiah guys. Alias gratis. Caranya, kalian tinggal klik aja menu spot, kemudian pilih perdagangan spot atau perdagangan strategi spot. Atau kalian juga bisa pilih untuk mega swap untuk bisa menukarkan kripto aset kalian dari satu koin ke koin yang lain. Ada banyak pilihan kripto yang tersedia loh. Selain itu guys, manfaatkan juga fitur spot grid trading. Fitur baru dari Bitget. Dengan spot grid trading ini, kita bisa eksekusi trading spot, baik penjualan atau pembelian secara otomatis guys. Sehingga akan memaksimalkan fasilitas zero trading fee dari Bitget ini. Caranya gampang banget. Di halaman home, pilih menu strategic trading. Nah, di sini ada dua pilihan strategi guys. Spot strategi dan future strategi. Pilih spot strategi, kemudian klik tombol create strategi. Di sini juga ada dua pilihan guys. Forward grid dan reverse grid. Untuk forward grid, beli aset kalian di harga rendah dan jual aset kalian di harga tinggi. Di sini kalian bisa pakai USDT. Untuk reverse grid, jual aset kalian di harga tinggi dan beli aset kalian di harga rendah. Di sini kalian bisa pakai koin kripto. Contohnya Bitcoin dan teman-temannya. Jadi kalau kalian sudah punya koin, kita bisa pilih fitur reverse grid. Tapi jika kita belum punya koinnya dan harga koin tersebut sedang turun, kalian bisa pilih forward grid. Oh ya guys, kita juga bisa pakai AI untuk menentukan parameter yang paling sesuai untuk market saat ini. Atau kalian juga bisa pilih secara manual untuk settingnya. Sekedar informasi aja nih guys, di Bitget juga ada dana perlindungan sebesar 6.000 Bitcoin dan 80 juta dolar untuk memberikan lingkungan perdagangan yang nyaman buat para investor. Kalian bisa cek masing-masing walletnya di menu Protection Fund. Kita lanjut ke informasi berikutnya, datang dari forecast.news. Dan di sini diinformasikan bahwa Rusia ini mengatakan untuk mempertimbangkan guys penyelesaian rubel digitalnya dengan China. Menarik ini. Jadi Rusia ini berencana guys untuk menggunakan mata uang digital bank sentral atau CBDC ya dalam pengujian rubel digital untuk melakukan penyelesaian bersama dengan China. Reuters melaporkan pada hari Senin kemarin mengutip seorang anggota parlemen senior Rusia. Anatoly Aksakov, kepala komite keuangan di Majelis Rendah Parlemen Rusia, mengatakan kepada publikasi parlemen bahwa topik aset digital, rubel digital, dan cryptocurrency telah menjadi panas di masyarakat ini guys. Dan karena itu, negara-negara barat memperlakukan sanksi dan menciptakan masalah bagi bank transfer termasuk di permukiman nasional. Menurut Reuters, Aksakov menyatakan langkah pengembangan selanjutnya untuk rubel digital adalah menggunakannya untuk penyelesaian bersama dengan China. Rencana Rusia untuk CBDC-nya muncul ketika negara-negara barat memberlakukan sanksi terhadap Rusia atas tindakannya di Ukraina awal tahun ini guys. Akibatnya, Rusia telah mencari cara alternatif untuk melakukan transaksi lintas batas untuk mengatasi masalah ini guys. Tambah Aksakov. Bank of Rusia mengatakan pada bulan Februari bahwa mereka memulai tahap percontohan untuk rubel digitalnya dan pada bulan Agustus Bank Sentral mengumumkan rencana untuk menghubungkan semua bank di Rusia ke rubel digital pada tahun 2024 mendatang. Wah, ini keren banget guys. Artinya ini secara tidak langsung ya, hal ini akan menjadi ancaman buat dolar ya. Karena untuk sementara sekarang ini dolar masih cukup kuat ya sebagai alat pertukaran di perdagangan dunia. Dan jika memang nanti ya Rusia ini telah secara resmi mengumumkan untuk CBDC-nya dan dipergunakan secara lintas global, ini efeknya sangat besar banget guys, karena Rusia ini termasuk negara besar ya. Dan apakah ini akan menjadi awal kehancuran dolar? Who knows? Informasi berikutnya datang dari Watcher.guru guys. Di sini diinformasikan bahwa Revolut telah mendapat persetujuan guys untuk menawarkan layanan kriptonya di Inggris. Wow.
Keren kan? Jadi Revolut ini telah menerima persetujuan peraturan untuk menawarkan layanan kripto di Inggris guys. Menurut daftar layanan keuangan di Inggris, aplikasi perdagangan kripto telah menunggu sejak sebelum Maret 2022 kemarin untuk pendaftaran sementara menjadi permanen. Revolut saat ini bernilai sekitar 33 miliar US dollar guys, dan perusahaan ini memiliki sekitar 20 juta pelanggannya ya di seluruh dunia dan menawarkan sekitar 80 aset kripto untuk diperdagangkan. Sebelumnya, Revolut ini memiliki izin untuk tetap digunakan di Inggris di bawah rezim pendaftaran sementara FECA, dan rezim ini memungkinkan perusahaan untuk terus beroperasi sementara aplikasi mereka sedang ditinjau. Selain itu juga ya, Revolut baru-baru ini menerima lampu hijau guys untuk menawarkan layanan kriptonya di Siprus. Layanan ini terus berkembang di seluruh Eropa dan Inggris adalah target besar berikutnya. Dan Revolut ini belum mengomentari pencapaian terbarunya ini. Wah, ini semakin keren banget ya. Artinya ini semakin menambah daftar perkembangan dari adopsi kripto guys. Dan negara-negara besar ini juga sudah mulai bekerja sama ataupun berinteraksi dengan berbagai platform yang berhubungan dengan blockchain dan kripto. Ini akan membuat masa depan dari kripto ke depannya ini semakin cerah guys. Dan tentu saja kalian harus bersabar meskipun sekarang ini kripto lagi turun dan nggak tahu sampai kapan ya. Tapi dengan adanya berita-berita seperti ini, saya tuh tetap optimis bahwa kripto ini kita akan kripto pada waktunya. Informasi selanjutnya datang dari watcher.guru lagi guys. Di sini diinformasikan bahwa Robinhood ini telah meluncurkan dompet Web3-nya guys. Tapi masih versi beta ya. Tapi ini keren guys ya informasinya. Artinya apa? Jadi Robinhood ini sebagai raksasa keuangan Amerika ini telah menunjukkan minatnya guys untuk menggunakan cryptocurrency di tahun ini loh. Dengan pengumuman niat ini untuk membuat dompet non-kustodian pada bulan Mei kemarin ya. Dan Robinhood ini menunjukkan minatnya pada ranah cryptocurrency. Dompet ini nantinya dikatakan ya mencakup pasar NFT, kemudian akses ke protokol DeFi, dan kemampuan untuk berdagang serta menukar aset kripto. Dan semua fitur ini akan tersedia tanpa dikenakan biaya jaringan guys. Dan pengumumannya adalah bahwa versi beta akan diluncurkan pada akhir tahun ini. Wah, ini keren banget ya. Karena Robinhood ini bukanlah lembaga keuangan yang abal-abal guys. Ini terbesar ya. Ini lembaga keuangan raksasa loh di Amerika. Makanya kalau kalian kemarin ingat ya, waktu adanya isu bahwa Robinhood ini akan melisting Shiba Inu, harga dari Shiba Inu kan langsung meloncatnya tinggi banget itu. Padahal masih isu. Itu menjadi salah satu efek ya bahwa Robinhood ini sangat berpengaruh banget. Oke, informasi selanjutnya datang dari forecast.news guys. Di sini diinformasikan bahwa Polkadot ini mengincar kecepatan transaksinya di 100 hingga 1000 kali lipat guys. Wow, keren banget ya. Jadi Polkadot ini memperbarui untuk peta jalannya pada hari Senin kemarin dan mengharapkan untuk menyebarkan teknik yang disebut asynchronous backing atau dukungan asinkron pada jaringan pengujian pengembangannya di Kusama sebelum akhir 2022 ini. Sebagai awal untuk meningkatkan mainnet untuk meningkatkan kecepatan transaksinya guys. Jadi dukungan asinkron atau asynchron backing ini adalah teknik yang memungkinkan para chains dan juga relay chain untuk membangun blok secara bersamaan guys. Menurut laporan Mei dari lembaga intelijen pasar kripto Messari. Polkadot ini adalah protokol yang berfokus pada menghubungkan blockchain yang berbeda guys, yang memungkinkan jaringan blockchain yang tidak kompatibel dengan rantai paralel untuk menghubungkan dan mengirim nilai dan data satu sama lain melalui rantai bernama relay chain. Polkadot mengatakan teknologi akan memungkinkan kecepatan jaringan meningkat menjadi 100.000 dan 1 juta transaksi per detiknya guys. Dibandingkan dengan kecepatan jaringan saat ini di 1000 transaksi per detiknya menurut Coinbase. Teknik ini juga akan mengurangi waktu blok para chain setengah menjadi 6 detik dan meningkatkan jumlah ruang blok yang tersedia untuk setiap blok 5 hingga 10 kali guys. Selain itu, Polkadot telah mengumumkan ya serangkaian peningkatan terkait dengan skalabilitasnya, komunikasi entitas rantai, perhitungan biaya, tata kelola, dan pertaruhan ataupun staking ya dalam pembaruan peta jalannya yang diharapkan akan diluncurkan pada pertengahan tahun depan. Ini keren guys, jika memang nanti Polkadot ini bisa mencapai 1000 kali lipat ya untuk transaksinya dan bisa menjadi pesaing berat juga ya buat blockchain-blockchain yang sebelumnya itu sudah mengeklaim ya bisa melakukan transaksi per detiknya hingga 100.000, 300.000 per detik. Bahkan Solana ini semakin ketar-ketir juga ya kalau Polkadot ini juga bisa mencapai kecepatan yang melebihi mereka. Solana ini kalau nggak salah cuman bisa mencapai 80.000 transaksi per detik guys. Apalagi disusul oleh Cardano ya, dimana untuk upgrade fasil itu juga salah satu tujuannya untuk mempercepat transaksinya. Kalau nggak salah bisa mencapai 100.000 transaksi per detik kalau nggak salah ya. Jadi semakin ketat aja ya persaingan di dunia blockchain ini guys, khususnya dalam hal kecepatan transaksinya, biayanya yang lebih rendah, scalability-nya, dan juga keamanan guys. Jadi bagaimana menurut kalian untuk perkembangan kripto hari ini? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.